Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatun Sakdia. Di video kali ini, kita akan membahas kerangka belajar digital marketing untuk pemula. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Mengapa kita harus membuat kerangka belajar digital marketing? Perlu diketahui bagi pemula yang akan memulai bisnisnya. Biasanya pemula akan bertanya, apa saja sih yang dipelajari di digital marketing? Banyak banget ya aktivitasnya. Itu adalah pertanyaan umum mereka yang baru belajar digital marketing. Tahukah Anda, kenapa banyak orang rugi dalam digital marketing? Karena kebanyakan orang langsung masuk fase scale, yaitu traffic. Misalnya, dengan pasang iklan di Facebook, Instagram, dan lain-lain, serta melompati fase build dan fase automate. Jadi, untuk pemula perlu mengenal kerangka ideal digital marketing atau framework terlebih dahulu. Pertama kali, kita harus mengetahui part-part dari digital marketing secara garis besar. Langkah pertama adalah diagnosa, dan selanjutnya framework elite yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase build, fase automate, fase scale, dan tambahan fase advance. Langkah pertama adalah melakukan diagnosa, yaitu mengetahui apa saja activity digital perusahaan. Di dalam diagnosa ini terdiri dari preparation, artinya mengetahui apa sasaran atau tujuan perusahaan. Yang kedua, ada objektif atau objek apa yang akan diambil perusahaan tersebut. Yang ketiga, team building atau kelengkapan tim, yaitu mengetahui timnya udah lengkap atau belum. Dan yang terakhir adalah tools-tools apa yang saja yang akan dipakai. Fase build. Fase build adalah fase di mana perusahaan dibentuk agar mempunyai fondasi yang kuat serta didigitalkan. Terdiri dari newcomers atau konsep baru. Perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran atau new opportunity, ataupun harus mencari peluang baru. Contohnya, tradecomers yang telah meninggalkan marketplace, OCDC Deddy Corbuzier, mobil listrik Tesla, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ideal customer. Ideal customer, kita harus tahu banget apa pain-nya dan apa fear-nya. Pain adalah apa yang menyakitkan buat customer hari ini. Fear adalah kalau yang sakit ini kita teruskan, maka kedepannya akan bagaimana? Ini harus dicari secara detail. Selanjutnya, false belief. False belief adalah sesuatu yang membuat orang tidak membeli produk kita. The messenger adalah pemimpin atau pembimbing di perusahaan kita. Selanjutnya, one belief statement adalah statement apa yang diinginkan dan desainkan oleh messenger agar mencapai tujuan atau goal. Jadi kita harus mengetahui one belief perusahaan kita terlebih dahulu sebelum kita mengiklankannya. Book story offer adalah bagaimana caranya berjualan sehingga customer percaya kepada kita. Dan yang terakhir adalah value ladder, adalah cara menciptakan upsell selanjutnya agar profit kita menjadi lebih besar mengingat biaya iklan dan pajak yang semakin meningkat. Fase automate. Fase yang membuat jualan kita bisa dibuat secara otomatis sehingga kita tidak jualan satu-satu seperti dulu. Terdiri dari funnel. Dan di dalam funnel ini disusun berdasar kriteria, yaitu top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Top funnel atau topu biasanya digunakan untuk orang yang tidak kenal kita atau cold. Kita harus menggunakan konten strategi tertentu supaya mereka melihat produk yang kita jual. Seperti contoh, kita menggunakan media sosial. Middle funnel atau MOPU biasanya digunakan agar orang mau join dengan kita. Sebagai contoh, mereka mau memberikan nama,
email, nomor handphone, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada button funnel atau BOFU. Biasanya digunakan agar mereka mau membeli produk kita. Kita bisa menggunakan buy hook seperti premium, free trial, kupon, diskon, dan sebagainya. Education follow up. Setelah orang join ataupun tadi memberikan nama, email, dan sebagainya, bagaimana sih cara kita mengedukasi orang-orang ini agar bisa dilakukan lagi, misalnya dengan trip, majalah, dan sebagainya. Return path, yaitu kalau orang sudah datang ke tempat kita, bagaimana mereka mau membeli atau yang belum beli atau membeli lagi bagi yang sudah beli. Ini adalah strateginya di fase kedua dan dilakukan secara otomatis, tidak manual lagi. Fase scale. Fase scale adalah fase membuka diri. Terdiri dari traffic, Dream 100, dan resellers. Traffic adalah pengunjung yang masuk ke bisnis kita. Pengunjung ini masuknya dari internet. Pengunjung ini juga bisa datang dari mana saja. Traffic yang ditingkatkan misalnya dengan mengiklankan diri, baru berarti ketika pondasi dan otomatis sistem sudah siap. Dream 100 atau mencari partner adalah strategi human hunter, yaitu bagaimana mencari partner bisnis. Reseller adalah orang yang membeli produk dari berbagai pihak yang kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Reseller adalah bagaimana cara membangun reseller, apa saja materinya, adakah reseller akademinya, apakah ada pembinanya, dan sebagainya. Dan fase tambahan terakhir yaitu fase advance. Fase advance adalah baru bisa terbentuk ketika fase ke-1 sampai ke-3 sudah terbentuk secara mapan. Ini terdiri dari identificative. Identificative adalah identitas apa yang kita cantumkan ke perusahaan. Ketika ketiga fase terdahulu sudah terbentuk, sebagai contoh, fans Persija menyebut diri mereka Jackmania, staf Russell Brunson menyebut diri mereka funnel hacker, dan sebagainya. Movement adalah ketika kita sudah mencapai tahap identificative, lalu gerakan apa yang akan kita buat? Apakah misalnya dengan melakukan movement untuk mengurangi perang harga, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah 4-minute miles, merupakan award atau hadiah apa yang bisa kita berikan ketika sudah mencapai target yang kita harapkan. Misalnya dengan memberikan plakat silver untuk pencapaian target tertentu, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman senang dan paham apa yang saya jelaskan mengenai kerangka belajar digital marketing untuk pemula. See you next video.